UAS Dasar Konseling. Nama, Psalm Militia, Rahid, Dianite, NIM to 1550903, Semester 3, Jurors in Bimbingan dan Consulin. Iya. Waalaikumsalam. Amel masuk. Ya, sama. Silahkan duduk. Apa kabarnya Amel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, bersyukur ya baik-baik saja. Ada yang bisa Salma bantu? Jadi gini, aku tuh mau cerita tentang pekerjaan. Oh, apakah ada sesuatu yang menyakitkan atau menganjal tentang pekerjaan yang sedang Amel jalani saat ini? Iya gitu. Baik, dan dari keadaan Amel sepertinya mengalami stres ya. Jadi mari kita sama-sama menemukan jalan keluar. Ya jadi kan gini, atasan aku kayak kurang menghargai karyawannya. Oh, baik. Jadi kan atasan aku jadi kurang menghargai, sama rekan kerja juga kurang ngerti satu sama lain gitu. Kalau di setiap pekerjaan kan punya kesusahannya masing-masing ya, kesulitan masing-masing. Nah, mereka tuh kayak meremehkan pekerjaan orang lain tuh. Jadi sepertinya Amel tuh kesal, marah terhadap atasan juga, tapi bingung untuk mencurahkannya karena kan kayak kita tuh pegawainya, sedangkan atasan takutnya kurang sopan Gitu. atau takutnya merasa atasan tuh melihatnya kayak menghargai atasan. Betul. Aku megang beberapa bagian di tempat kerja. Selain desain, aku juga admin. Terus kadang yang lain juga aku kerjain. Nah, waktu itu kan ada suatu momen buat mencurahkan isi hati dan kritikannya terhadap perusahaan. Aku curahin apa yang aku rasakan. Terus udah gitu jawaban atasan aku kurang jadi Kurang menghargai jawaban kamu. Kurang menanggapinya kurang gitu, kayak cuma gitu doang, gampang, tinggal ini tinggal itu, kan nggak terlalu berat katanya tuh. Sedangkan pekerjaan aku itu adalah dasar dari semuanya. Kan kalau ada salah, yang disalahin aku gitu. Kayak rekan kerja yang lain juga sama. Kalau misalkan ada salah, pasti gak mau disalahin kan, pasti nyalahinnya ke dasarnya. Terus kalau apa-apa gak mau ngerti, kayak ngeremehin, cuman gitu doang, gampang, cuman duduk doang depan komputer seharian, gak capek gak ini, kan sakit kepala gitu ya. Kadang juga stres megang beberapa kerjaan yang harus diburu-buru tuh. Aku kesel, stres. Salary-nya bukannya nggak bersyukur ya, harusnya kan ya kalau satu pekerjaan salary-nya segitu ya oke gitu ya, nggak pusing, nggak stres. Tapi ini megang beberapa pekerjaan salary-nya tetap ya jadi kayak gimana gitu, capeknya doang, belum potongannya, belum ini itu ya agak kesal gitu. Tapi kan Amel posisinya masih baru atau udah lama di tempat kerjanya? Udah habis 1 tahun sih, 1 tahun lebih. Selama 1 tahun emang kayak gitu sifat atasannya, apakah baru-baru sekarang gitu sifatnya? Ya dari awal udah kayak gitu, cuman setiap dikasih masukan suka ngeremehin gitu, cuman gitu doang, mau gampang kan bisa sambil ini sama itu tuh, gak mikirin orang itu tuh gimana rasanya. Jadi cuma udah tahu jadi kalau salah ya disalahin, kalau benar Kali Amel tidak ada yang menanyakan atau menanyakan memberi masukan.
Oh, dan memberi masukannya dari sudah memberikan. Oh, apakah Amel suka cerita ke rekan kerja yang lebih tua gitu? Keluh kesah Amel. Ada beberapa orang, karena kan kebetulan aku tuh paling muda gitu ya, terus emang ya ceweknya sedikit, jadi suka cerita ke rekan kerja yang cowok, beberapa orang yang lebih tua dari aku. Nah, yang satu tempat kerja sama yang dikonversikan cerita, cuman kayak yang lebih ngerti itu yang satu tempat kerja di rumah. Kalau yang dikonversi itu kayak dia ngerti tapi lebih ke suruh berpikir positif aja gitu, kayak nggak ngasih solusi. tuh. Terus ada yang udah kan curhat ke tempat rekan kerja yang lebih tua. Nah, yang rekan lebih tua juga kan suka ngasih masukan ke atasannya nggak, bahwa atasannya itu kurang menghargai ke timnya. Enggak sih, nggak ada yang berani ngomong, soalnya emang ya gitu, jadi pada diam-diam, suka ceritanya ke rekannya lagi, didengerin tuh. Jadi percuma ngomong juga, jadi lebih baik mendem-mendem gitu kan, jadi kan ke otak kita pada stres ya kan. Mel itu pernah tahu kayak seluk-beluk tempat kerja Amel perusahaan ini tuh yang baik? Waktu awal-awal sih baik banget, tapi lama-kelamaan kayak katanya emang kayak gitu, jadi kurang menghargai kinerja orang, dia pengennya lebih terus, tapi nggak ngelihat kalau kondisi karyawannya tuh nggak seperti apa yang dilihat. Bahkan ada yang kerja di situ juga udah tua, tapi kasihan suka suruh ini itu, tapi salarinya memang kecil, walaupun dia tuh udah lama, udah 5 tahun. Udah ya nenek-nenek bisa dibilang nenek. Suka curhat kan gitu sama cewek, ya kasihan gitu mendengarnya, capek, harusnya kan umur segitu udah istirahat di rumah, bukan masih kerja buat nafkahin anak-anaknya. Tapi sebelumnya apakah orang tua Amel tahu bahwa Amel ada masalah di kantor? Tahu, cuman emang jarang cerita lebih dalam gitu. Jadi cuman tadi siang gini, tadi gini, udah gitu, nggak nyampe dalam. Menurut Amel inti permasalahan di kantor tuh seperti apa gitu intinya gitu? Intinya sih orang-orangnya udah saling menghargai gitu. Kalau misalnya saling menghargai dan saling mengerti, pasti akan lebih baik lagi tuh. Kira-kira rencana Teh Amel akan dilakukan seperti apa ke depannya? Mungkin lebih memperhatikan diri agar lebih tenang, gak stres, terus mencoba bersyukur, menjalani walaupun gak ada perubahan gitu. Lebih tegas lagi ngomong, gak diem aja, karena kalau diem aja pasti bakal ditindas tuh. Ya kita lanjut. Kan tadi sebelumnya tuh Amel bilang Pak Amel itu kerja di 2 tempat. Nah, itu kan 2 tempatnya berbeda, apa sama? Dan apakah atasannya sama apa beda? Atasannya sama, satu itu suami istri. Jangan kalau kan ada 2 konveksi sama rumah atasan. Aku kerja di rumah atasan. Kalau yang di konveksi itu dipegang ada di situ ada kepala produksinya. Jadi ya nggak ada atasan gitu. Atasan juga jarang ngecek sih, kadang-kadang doang. Lebih sering di rumah. Nah gitu.
Terus itu istrinya suka turun tangan atau cuman suaminya aja? Suka, malah lebih yang sering ada di rumah itu istrinya ya lebih mengerti gitu, lebih mengerti perasaan kerjanya gimana. Cuman kan emang pasti gimana suami ya, terus gak bisa apa-apa istrinya tuh kalau ada apa ya jadi ya gitu sama aja. Tanpa solusi. Ya itu Baru aku ngomong dijawabnya kan solusi itu gimana sama kenapa kalau yang sama kanker, Amel tuh sebenarnya eh, keberatan dengan apa yang disampaikan oleh atasan karena tidak memberikan solusi. Apakah seperti itu? tukang sampah itu tukang sampah terus apa nyebutinnya tuh kayak yang tukang setting. Aku kan kalau sama Ayu tuh tukang nyebutin kan, tapi lebih apa sih namanya, lebih ke aku yang terkenal suka nyebutin itu. Jadi aku yang suka dijangan disudutin gitu waktu jatuh kemarin teh di tasnya kemarin. Hari itu apa namanya teh? Timnya banyak apa sedikit sih? Jadi kan ada tim staff sama tim produksi. Tim staff itu keuangan 2 orang, desain 3, kreator, produksinya 2 orang, ya udah 4 orang yang di staff. Kalau yang kayak bagian QC yang kayak gitu mah beda lagi. Kan kalau staff itu gajinya harian, kalau itu mah borongan. Jadi seberapa banyak yang ngerjain gitu. Iya kan? Dari situ kayak ada kecemburuan sosial ya. Jadi pada iri sama yang harian. Padahal kalau mau dihitung lemburan atau apapun itu banyak kan yang borongan. Pas kemarin aku dengar semuanya kayak ngomongnya tuh lebih ke enak, jadi jangan cuma doang. Terus kan dijelasin lah ya sama atasan aku tuh, karena kalau ini cuma minta uang atau apapun itu naik gaji kayak gitu. Langsung dijelasin sesuai kinerja kalian. Aku tuh gimana ya, kayak nggak terima aja kinerja aku dibayar itu. Intinya mau kayak gimana ke depannya? Kayak kan udah tahu tuh apa namanya keadaan di lingkungan gitu. Apakah Amel mau nyoba ke hal baru, pindah? Di situ kan cari pengalaman dulu, kalau misalnya ada yang lebih baik mungkin pindah. Kok misalnya ya di situ dulu sampai nunggu baik atau enggak ya cari-cari. Karena kan kalau kerja di situ di perusahaan lain nggak mungkin kayak gitu. Jadi ya gitulah, nggak beda lah. Kalau di perusahaan lain nggak akan bisa kayak sekarang kerja di sini. Kota baruan apa enggak? Ngarek pada ngerekrut anggota barunya tuh kalau yang Apakah permasalahan di kantor menurut Amel sudah selesai? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi selain kantor gitu? ada sih cukup segitu. Jangan diinjak, takutnya tetap aman. Sering-sering sama rekan seperjuangan agar rekan seperjuangan biar timnya tuh saling menghargai satu sama lain, dari yang staff, yang non staff, dan anggotanya. Menurut sama itu udah rencana yang baik kan lagi ke depannya. Siap ya harus siap. Aku tunggu berapa tahun Harus bertahan sampai kan yang baik, lebih baik lagi bagi kesehatan mental. Alhamdulillah ya, dari awal sampai akhir obrolan kita tentunya jalan tengah, dimana permasalahan dalam tempat kerja Amel.
Di sini juga Amel bisa menyelesaikan masalahnya dengan pemikiran Amel sendiri. Amel mungkin untuk proses mengobrol ini bisa dicukupkan sekian. Semoga apa yang kita obrolkan cepat terrealisasikan dengan baik, permasalahannya cepat selesai. Terus kedepannya mungkin minggu depan atau secepatnya kita menjadwalkan ulang agar Salma tahu juga perkembangan dari permasalahan Amel. Menurut Amel, apakah permasalahan ini sudah selesai? Sudah. Oke, kalau gitu aku pamit pulang ya. Makasih udah dengerin keluh kesah aku. Sama-sama, kalau ada apa-apa bisa cerita lagi aja, jangan ditutup ya. Karena permasalahan kalau dipendam tidak akan ada jalan keluarnya. Pamit pulang. Pamit pulang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.